kajian dari syubhat masalah tauhid yang ini perlu kita lebih perdalam lagi, karena tidak hidup di zaman fitnah di mana kanan kiri kita penuh dengan syubhat yang bisa untuk menggoyangkan iman seorang. Minimal keyakinannya akan sedikit luntur. Oleh karena itu dulu kita perkuat dengan tafsirul ilm seperti ini, yang memperdalam ilmu yang esensi yang pokok. Terlebih masalah tauhid ini masalah surga dan nerakanya kita nanti setelah meninggal dunia. Para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 65, kapan saja kita melakukan perbuatan syirik, maka semua amal salat kita pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La asyrakta la yahbatan 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika kalian menyekutukan Allah, maka amal kalian akan hilang dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan bahaya syirik ini karena dia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, untuk selamat dari perbuatan syirik, maka kita harus mulai dari pondasi yang benar dulu dalam memahami apa itu syirik. Karena walaupun seseorang berada di atas yang hak, dia berada di atas yang hak, tapi tidak tahu apa itu kebatilan, maka dia akan terjatuh ke dalam kebatilan itu tanpa dia sadari. Kenapa? Karena dia hanya paham yang baik-baik saja, tidak paham yang buruk-buruk atau lawannya. Baik. Malam ini kita akan kaji tentang bagaimana pengertian syirik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, dan apa yang dipahami oleh Ahlul Bid'ah yang tidak sunnah tentang definisi syiriknya. Karena perbedaan dalam memahami masalah apa itu syirik akan melahirkan perbedaan juga dalam hal amalan nanti. Ya, dalam tingkat teoritis itu salah, maka amalnya pasti akan salah. Kita lihat mana syirik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi SAW pernah ditanya, "Ayu dzambi a'zam?" Wahai Nabi SAW, dosa apa yang paling besar? Faqala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maka Nabi menjawab, engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah yang menciptakan kamu. Tandingan dalam beribadah. Maka ini definisi syirik langsung dijelaskan oleh Nabi SAW. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sementara Allah menciptakan engkau. Kemudian dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun", jangan kalian jadikan sekutu-sekutu tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Kalau Ibnu Abbas ayat asyibah, maksudnya sekutu di sana tandingan itu adalah menyerupakan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut, mendudukkan kedudukan tandingan itu sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Syekhul Islam Ibnu
dengan sesuatu dalam hal yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyandingkan Allah dengan sesuatu yang itu sebenarnya kekhususan Allah, tidak boleh, tidak bisa dimiliki oleh selain Allah. Fahuwa musyrik, maka dia adalah orang musyrik, orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Asy-Syaukani, ulama besar negeri Yaman, mazhab Syafi'i, bal syirku huwa yaf'ala li ghairi Allah syai'an yakhtassu bihi subhanahu. Syirik itu, kata beliau Imam Syaukani, adalah engkau menyantarakan suatu selain Allah dengan Allah, yakhtassu bihi subhanahu, dalam hal-hal yang itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang itu khususan Allah? Menciptakan, kemudian mematikan, kemudian memberikan rezeki, memberikan jodoh, mengatur alam semesta. Ini semua khususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada yang berkeyakinan ada 7 wali di alam semesta yang juga membantu Allah mengatur alam semesta, maka dia muslim apa musyrik? Musyrik. Karena dia telah langsung memberikan 7 sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak butuh. Ana agna syurakani syirki, kata Allah dalam hadis qudsi. Saya adalah sesuatu yang paling tidak butuh pembantu, tidak butuh serikat, tidak butuh tandingan, tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada keyakinan seperti itu, Nabi Muhammad ini juga ikut mengatur alam semesta, maka dia belum muslim, tapi dia masih musyrik, karena mendudukkan Nabi Muhammad dalam hal-hal itu kekhususan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta. Tapi sayangnya anak-anak kita ini dari kecil sudah diajar untuk syirik dalam hal rububiyah. Ada yang lain yang mengatur alam semesta. Apakah itu namanya avatar, apakah itu namanya Siva, apalagi yang penyelamat dunia itu Krishna. Itu sudah dari awal sudah dirusak tauhid rububiyahnya. Kalau kita tenang-tenang aja, yang penting dia tidak rewel nonton, bahaya. Jadi dalam benaknya, oh berarti ini Krishna ini dia ikut mengatur alam. Buktinya apa? Ketika dia buka mulutnya, planet-planet ada dalam mulutnya. Apalagi Doraemon, Pokemon, lintas waktu. Ketika menciptakan sesuatu dia langsung ada. Itu kekhususan Allah, tidak bisa. Apalagi boneka mau bawa apa? Kayak peri-peri, itu merusak tauhid rububiyah anak. Ya. Sehingga apa? Dalam pikirannya Allah SWT banyak pembantunya di alam semesta. Berarti Allah ini lemah. Baik. Jadi Imam Syaukani rahimahullah taala dalam beliau dari ulama Syafi'iyah, beliau mengatakan syirik itu adalah engkau menjadikan sesuatu selain Allah setara dengan Allah dalam hal yang itu adalah khususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi itu definisi syirik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyandingkan Allah dengan sesuatu dalam hal-hal yang itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mari kita lihat definisi syirik menurut non-sunnah. Menurut non-sunnah, atau yang lebih terkenal dengan ahlul bid'ah, karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca beberapa kalam dari mereka.
Salah satunya adalah Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan punya kitab khusus yang membantah ahlu tauhid. Dan inilah guru dari ahlul bidah di Indonesia, karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Dia berkata dalam kitab Durrah As-Saniyah, "Falladhi yuqi'u bil isyraq wa i'tiqadu uluhiyyati ghairillah subhanahu wa ta'ala atau i'tiqadu ta'sir li ghairillah." Yang menjadikan orang terjatuh ke dalam syirik adalah berkeyakinan ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul. Atau dia berkeyakinan ada yang mempengaruhi alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Tapi apa kata Ahmad Zaini Dahlan setelahnya? Wala ya'taqidu ahadun minal muslimin uluhiyyata ghairillah. Tapi tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang meyakini ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Garis bawah. Tidak seorang pun kaum muslimin meyakini ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'sira ahadin siwallah, dan tidak seorang pun kaum muslim meyakini ada seorang yang bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul sini? Mana letak salah? Tidak seorang pun kaum muslimin meyakini ada sesembahan selain Allah. Padahal sesembahan selain Allah banyak benda. Banyak orang yang selain Allah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang non sunnah ini membatasi namanya tauhid itu hanya dalam tauhid rububiyah. Yang penting dia meyakini pencipta selain Allah, walaupun dia minta kepada orang yang sudah mati, tidak masalah. Yang penting dia meyakini Allah sebagai pencipta. Karena sekali lagi ahlul bidah hanya meyakini tauhid rububiyah. Jadi syirik pun dalam syirik rububiyah. Tidak ada syirik uluhiyah. Itu kan buatannya Wahabi. Nanti kita lihat. Baik. Kemudian berkata Zaini Dahlan, kalau kita Durrah As-Saniyah halaman 35. Alladhi yabda'u bi tauhid wa i'tiqadu ta'thir li ghairillah wa i'tiqadu al-uluhiyyah wa istiqlal al-ibadah li ghairillah. Wa ma mujarrad nida. Adapun hanya sekedar berdoa kepada orang yang sudah mati, min ghairi i'tiqadi syai'in min dzalika, tanpa ada keyakinan kalau orang yang mati ini bisa mengatur alam semesta, fala dharara bihi, maka tidak apa-apa. Adapun sekedar berdoa, kepada orang yang sudah mati tanpa meyakini, ini kan orang yang sudah mati ini kan wali ya, tapi dia tidak meyakini dia yang mengatur alam semesta, maka ini kata Ahmad Zaini Dahlan tidak apa-apa, itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Padahal syirik. Jadi dari definisi syirik kita sudah berbeda. Baik. Berkata Alwi Al-Maliki, Syekh Alwi Al-Maliki. Kenal Alwi Al-Maliki? Dia adalah guru besar di Salatiyah Makkah. Sudah meninggal. Dan pondok Salatiyah itu, Mahat Salatiyah adalah Mahat Ahlul Bidah di Makkah. Jadi orang Indonesia belajar puluhan tahun di Makkah, kok pulang-pulang tahlilan, zikiran ke kubur, ya lulusan sana, bukan lulusan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau lulusan Ummul Qura, tempat yang diajarkan betul akidah Ahlussunnah wal sekolahnya di Mahat Salatiyah. Mahat Salatiyah kenapa pihak kerajaan tidak membubarkan? Karena semua negeri-negeri Muslim yang Asy'ariyah ini tidak setuju kalau itu dibubarkan. Jadi ini adalah kepentingan semua negara, sehingga ya cuma diperketat kurikulumnya saja. Ketika datang tim penilai dari kerajaan, mereka keluarkan kitab-kitab sunnah, kitab tauhid, Lumatul I'tiqad, Hujjah Thahawiyah, itu dikeluarkan biasa lah, kayak guru-guru sini sudah. Datang penilai
Masya Allah rapi, padahal itu copy paste. Lupa dia rubah tanggalnya, ternyata 2008. Fotokopi punya temannya. Jadi seperti itu, ya. Nah, kerajaan juga menimbang kenapa enggak ini membubarkan pondok bid'ah itu yang ada di Makkah salat ya. Baik. Apa kata Syekh Muhammad Al-Maliki? Annahu la yukaffar al-mustaghis. Tidak boleh kita mengkafirkan orang yang istighosah kepada Nabi yang sudah meninggal. Apa hukum istighosah kepada orang yang sudah mati? Meminta bantuan di kala sulit kepada orang yang sudah mati. Syirik kepada syirik. Kepada Nabi yang sudah mati syirik. Tetap syirik. Apa kata Al-Maliki? La yukaffar al-mustaghis illa, tidak boleh dikafirkan orang yang istighosah kepada orang yang sudah mati kecuali idza taqada al-khalq wal ijad li ghairi Allah. Kecuali kalau dia meyakini orang yang sudah mati ini bisa mencipta dan mengkreasikan alam semesta ini. Kalau itu intikotnya barulah dia syirik. Baik. Tapi kalau sekedar intikotnya dia oh ini wali, dia bisa mengantarkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan syirik. Menurut siapa? Menurut ahlul bidah. Yang penting saya Tuhan, Allah, selesai. Itu ahlul bidah. Pada telung endang jodoh aja kan makan bawang bunut. Bunut. Nikah balu. Dikembe. Itu syirik. Wahabi doang kena syirik. Nanti kita lihat jalannya jelas. Baik. Jadi ini menurut mereka. Yang penting jangan berkeyakinan orang yang sudah mati yang kita minta itu dia punya kehususan rububiyah seperti Allah, bisa mencipta, bisa memberikan rezeki. Kalau tidak ada itu kalau seperti itu tidak masalah, ya. Jadi walaupun kita menjadikan mereka sebagai wasilah perantara kepada Allah SWT. Padahal Allah berfirman apa? Wa ya'buduna min dunillahi wa qalu haula syufa'una inda Allah. Orang musyrik Mekah ketika dilarang, kenapa kamu menjadikan Lata Uzza Manan ini sebagai sembahan selain Allah? Mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Mereka menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik. Baik. Ini menurut mereka. Cukup dua tokoh ini yang saya sebutkan karena dia yang paling terkenal, yang sangat menentang dakwah tauhid, dan kitabnya ini masih dipegang sampai sekarang oleh Ar-Razi, Abdul Somad dan yang baik. Kemudian selanjutnya subhat mereka yang lain. Mereka yaitu ahlul bidah ini menganggap bahwasanya tidak mungkin terjadi kesyirikan kepada kaum muslimin. Kamu sedikit syirik. Coba kita lihat nih, saya juga punya dalil. Yang pertama, dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah SWT berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa ini? Umat siapa? Umat Islam secara seluruh, bukan jemaat tabligh. Kalian sebagai umat yang dikeluarkan. Siapa yang mengeluarkan? Allah, bukan dia keluar sendiri. Jauhlah. Allah yang mengeluarkan. Baik. Kalian adalah sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Siapa mereka? Umat Islam. Baik. Menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak akan berbuat
syirik, karena mereka adalah sebaik-baik umat. Dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan pemahaman dalam agama. Wa inna ma ana qasim wallahu yu'ti. Saya ini adalah membagi, sedangkan Allah yang memberi. Ya, ibaratnya itu Allah yang memberikan hidayah, Nabi yang membagi-bagi. Hidayah irsyad itu dengan menjelaskan. Wa la yasilu amru hadhil ummah mustaqiman hatta taqum as-sa'ah. Dan umat ini akan terus lurus dia sampai terjadinya hari kiamat. Awiyati amrullah ta'ala, atau datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewafatkan semua kaum mukminin. Jadi umat ini akan senantiasa istiqomah, akan lurus sampai hari kiamat. Berarti ada yang berbuat syirik apa enggak menurut mereka? Enggak akan ada, karena dia akan lurus. Baik. Dalil mereka yang berapa ini? Yang ketiga, hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir, sahabat Rasulullah yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Inna syaitan qad ya'isa ya'budu al-musallin fi jaziratil Arab, walakin fi takhrish bainahum." Sungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, tetapi bagaimana caranya? Dengan mengadu domba sesama mereka. Syaitan sudah putus asa untuk menggoda orang-orang di jazirah Arab untuk menyembah dia, menyembah syaitan. Tapi bagaimana caranya syaitan? Diadu domba, menunjukkan bahwasanya kaum muslimin akan ada berbuat syirik. Ada yang menyembah syaitan? Tidak ada. Seolah-olah begitu hadis. Padahal ini adalah tafsirannya adalah syaitan tidak akan bisa untuk membuat penduduk jazirah Arab itu musyrik semua. Ya, semuanya tidak bisa, putus asa. Kalau sebagian, nanti ada hadisnya. Sebagian bisa dia sesatkan. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Wallahi ma khafu alaikum tusyriku ba'di." Demi Allah, saya tidak takut. Nah, ini dijadikan dalil oleh Ali Al-Jufri. Demi Allah, saya tidak takut kalian berbuat syirik sepeninggal saya. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Tetapi saya takut kalian akan berlomba-lomba mencari dunia. Siapa yang Nabi katakan ini? Saya tidak takut kesyirikan kepada kalian, tapi saya takut kalian akan berlomba-lomba mencari dunia, berambisi dengan dunia. Nah, Nabi mengatakan kepada siapa? Sahabat. Para sahabat. Para sahabat sudah paham syirik? Paham. Sudah paham syirik? Sangat paham. Sehingga tidak mungkin para sahabat ini akan berbuat syirik. Setelah para sahabat bertauhid, kenal itu syirik, menjauhi syirik. Ingat, manusia itu cinta harta. Makanya Nabi mengatakan, saya takut sekali kalian akan gara-gara harta ini kalian akan goyang imannya. Karena Nabi mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada godaannya, dan godaan umat ini adalah harta. Kalau Bani Israel, apa godaannya mereka? Bani Israel, kenapa mereka hancur? Apa godaannya? Wanita. Ingat. Hancur laki-lakinya, hancur imannya gara-gara wanita. Kalau umat Islam? Fulus. Gara-gara? Fulus. Bil fulus mulus. Kalau mendarat fulus mampus. Baik, dalil mereka yang lain. Ya, kita tahu ini fadilah mengucapkan la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Fa innallaha harrama 'ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalil mereka. Berarti kalau sudah orang bertasyahud ketika sholat, terus nanti di kuburan minta jodoh, minta apa, jangan dibilang syirik. Karena mereka haram neraka, yang penting sudah mengucapkan la ilallah. Tapi tidak dilihat potongan hadis selanjutnya. Ya bertagi bidzalika wajh Allah.
yaitu orang-orang yang betul-betul mencari wajah Allah. Artinya la ilaha illallah itu betul-betul ikhlas. Apa arti ikhlas? Murni, tidak dicampur oleh perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis tentang Usamah yang membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan Nabi marah. Kamu tahu apa yang ada di hatinya, wahai Usamah. Terus diulang oleh Nabi sampai Usamah ada stres. Nyesel saya. Baik. Kenapa? Karena orang itu ketika mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Nabi marah, kenapa dibunuh? Usaha mengatakan, itu nanti alasan aja supaya menghindarkan diri. Apa kamu belah dadanya, wahai Usama? Terus Nabi ulang, ya Allah, Usama, nyesel. Dan itu dibawa mati penyesalan. Baik, ini menunjukkan bila khawazan Allah yakum, bahwasanya Nabi SAW paham kalau orang itu mengucapkannya betul-betul atas kesadaran sendiri dan paham la ilaha illallah, sehingga Nabi SAW ini marah sekali kepada Usamah bin Zaid. Baik, itu dalil-dalil bahwasanya tidak mungkin umat Islam ini akan berbuat syirik sepeninggal Nabi SAW. Maka kita jawab dengan jawaban dalil juga. Yang pertama, umat ini akan mengikuti kelakuan umat-umat sebelumnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "La tattabi'anna sunnah man kana qablakum shibran bi shibrin." Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan perilaku orang sebelum kalian, shibran bi shibrin. Shibran bi shibran, sejengkal demi sejengkal, dira'an bi dira'in, sehasta demi sehasta. Allah Ta'ala salaku jurra dhabin la salaktumum. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang dhab yang ini berliku-liku di dalam gurun pasir itu, kalian akan ikut masuk. Qul ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Iya. Yahudi dan Nasrani awalnya agamanya bagus apa enggak? Bagus, agama Nabi Daud, agama Nabi Isa, tapi kemudian mereka rubah-rubah. Menjadilah mereka orang muslim apa kafir? Kafir. Kalian, kata Nabi, akan mengikuti mereka. Ikutkah? Kafir. Berarti akan ada kaum muslimin yang akan kafir. Dan ini jelas setelah Nabi SAW meninggal, banyak orang murtad. Banyak orang murtad dari Bani Hanifah, sehingga mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Umar mengatakan, Abu Bakar, mereka kan mengucapkan la ilaha illallah. Iya, tapi mereka sudah merusak la ilaha illallah itu sendiri. Ya, mereka murtad. Namanya murtad bukan muslim lagi. Baik. Kemudian dalam Sunan At-Tirmidzi dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW ketika keluar pada perang Hunain lewat di sebuah pohon bidara, pohon gol, kepunyaannya orang-orang musyrik yang dinamakan apa? Dzatu Anwar. Ya Rasulullah, ij'alana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Wahai Rasulullah, kata sebagian sahabat yang baru masuk Islam, buatkan kita dzatu anwar. Ya, pohon bidara, pohon gol, tempat kita taruh pedang-pedang kita supaya lebih mandi dia, supaya lebih sakti dia. Kata Nabi SAW, Subhanallah, Maha Suci Allah, kata Nabi, hadza kama qala qaum Musa, ij'alana ilahan kama lahum alihah. Persis ini perkataan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkan kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu mempunyai sesembahan. Pohon bidara bisa jadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diyakini di sana ada berkahnya, kalau dia diyakini di sana bisa memberikan kesaktian. Waladzi nafsi biyadihi tarkabunna sunnata man kana qablakum. Demi jiwaku yang ada di tangan Allah, kalian akan mengikuti
perilaku orang-orang sebelum kalian. Baik, sudah jelas. Dalil yang kedua, dalil-dalil bahwasanya ada di antara kaum muslimin yang akan menyembah berhala. Sebagaimana hadis Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atul haqqu qabailun ammatul musyrikin." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok kabilah dari umatku ini akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Umatku ini berarti siapa mereka? Islam. Yahudi apa Nasrani? Islam. Muslim akan bergabung dengan orang-orang musyrik. Apanya yang bergabung? Agamanya. Wa hatta ya'budul awsan, sampai mereka juga kembali menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati salasun kadzabun kulluhum yaz'umu annahum nabi. Dan akan ada pada umatku ini 30 pendusta, semua akan mengaku sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan saya adalah penutup nabi, tidak ada nabi setelah saya. Akan ada 30 orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi. Hadis ini jelas sekali bahwasanya kaum muslimin akan jatuh ke dalam perbuatan syirik, akan bergabung dengan orang musyrik, bahkan akan menyembah berhala. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kenapa Nabi SAW sangat melarang dari gambar. Kita lihat fitnah gambar sekarang, gambar lukisan. Asyadun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirin. Orang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para penggambar. Kita lihat bagaimana orang sering menggambar gurunya, guru tarekatnya, atau mencetak foto siapa wali-walinya, kemudian ditaruh di tempat dia sholat. Dan mereka sholat menghadap gambar-gambarnya, hatinya ke arah gambar. Maka ini juga termasuk apa? Dan suatu saat gambar-gambar ini pendak dia gambarkan akan robek, hanya apa? Dibuat apa? Monumen dulu, tidak patung. Monumen. Lama-lama kemudian taruh sesaji dan kembali lagi seperti orang musyrik. Kemudian juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la taqumu hatta tatarbu aliyatun yasai daus. Tidak akan bangkit, tidak akan terjadi hari kiamat sampai pinggul-pinggul, pantat-pantat wanita suku Daus ini bergerak-gerak. Apa bergerak-gerak? Kalau lenggak-lenggok pantatnya wanita. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai pantatnya wanita-wanita suku Daus lenggak-lenggok ala dil khulasa. Dil khulasa. Dil khulasa ini adalah berhalanya orang musyrik zaman dulu. Dan nanti akan kembali lagi, mereka akan menyembah berhala ini di sana. Nauzubillah min dzalik. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam taqumu sa'atan sibul awsan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai berhala-berhala itu kembali akan disembah. Wa awwalu man yusibbu ahlul hisni min tihama. Dan orang yang pertama kali akan menyembahnya, mengajak orang menyembahnya adalah penduduk Hisn dari suku Tihama, dari suku. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zaman ini akan berubah sebelum terjadinya hari kiamat. Akan terjadi fitnah, ilmu agama akan hilang, kebodohan tentang agama akan muncul.
sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kemudian hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan isbiru innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Bersabarlah kalian wahai Ahlussunnah, karena tidak akan terjadi, tidak akan datang suatu zaman kecuali setelahnya akan lebih buruk lagi. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian akan bertemu dengan Rabb kalian. Menunjukkan ini akan terjadi perubahan zaman, perubahan tata cara beragama, melemah artinya hilang ilmu agama. Itu qarabul zaman, unqusul amal, yaksarul jahl. Waktu semakin cepat, kemudian amalan berkurang dan kejahilan merebak di mana-mana. Kejahilan tentang apa? Ilmu dunia enggak. Ilmu dunia semua rata-rata profesor nanti. Tapi kalau ilmu agama bahlul. Enggak ada, karena enggak ada yang mau belajar ilmu agama. Dianggap ilmu agama ini tidak mendatangkan keuntungan. fulus. Yang keempat, dalil juga bahwasanya nanti pada hari kiamat akan ada kaum muslimin yang akan diusir oleh Nabi SAW dari telaganya. Ini dalil yang sangat jelas bahwasanya akan ada sekelompok orang yang akan diusir oleh Nabi SAW, tidak boleh minum di pada mahsyar nanti. Inni al-haud antadiru man yaridu alayya minkum. Nabi SAW bersabda, hadis dari Aisyah, riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, saya akan menunggu kalian di telaga. Saya akan menunggu kalian di telaga. Wallahi la tati'anna duni birrijal. Tapi demi Allah, kata Nabi SAW, banyak sekali orang yang akan digerah, diusir dari saya. Fala aqulanna ay rabbi minni wa min ummati. Maka saya mengatakan, ya Allah, ya Rabb, minni, itu pengikut saya, itu umat saya. Fayaqul, maka Allah mengatakan, innaka la tadri ma 'amilu ba'dak. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka amalkan sepeninggal engkau. Dalam berarti yang ma haddatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Mazal yarjun ala aqabihim, artinya apa? Hanya mereka ini diusir dan kembali mundur lagi. Nauzubillah min daripada itu hari yang sangat panas. Sementara orang-orang yang mengikuti Nabi, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, bisa minum dari telaga Nabi SAW, dan setelah itu mereka tidak haus lagi selama-lamanya. Sehingga nanti di surga mereka minum itu bukan karena haus, sekedar untuk berlezat-lezat saja. Nah, kemudian juga dalil-dalil hadis-hadis Nabi yang sangat banyak yang menjelaskan akan terjadi kemurtatan yang sangat banyak dari kaum muslimin ini. Bahkan ada yang pagi harinya muslim, sorenya kafir, sorenya muslim, paginya kafir gara-gara dunia. Dan banyak lagi hadis yang menyatakan bahwasanya akan terjadi kesyirikan nanti di akhir zaman. Dan ini terjadi kepada kaum muslim, dan ini membantah dalil-dalil orang-orang non-sunnah yang mengatakan tidak mungkin kaum muslimin akan berbuat syirik. Dalil yang mengatakan akan berbuat syirik lebih banyak dan lebih kuat daripada dalil yang mereka pakai. Adapun mereka mengatakan akan senantiasa lurus dia kaum muslimin ini. Maksudnya yang lurus di sana adalah sekelompok saja, tidak semua. Karena Nabi mengatakan, "Badal Islamu gharibu wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba." Islam itu datangnya asing dan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Alladzina yusluna 'inda fasadina. Siapa orang asing? Yaitu mereka yang memperbaiki orang ketika orang-orang sudah rusak agamanya. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki diri mereka ketika sekelilingnya sudah rusak, sehingga mereka dianggap orang
asing, orang aneh, ini sesat ini. Bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Nabi bertanya kepada para sahabat, pernahkah kalian lihat sinar di antara dua batu? Ada batu, dua batu ditempel. Pernah lihat ada nggak cahaya sedikit di sana? Pernah, kata para sahabat. Nanti umatku yang istiqomah ini, mereka seperti itu, cahayanya sedikit sekali. Gara-gara apa? Gara-gara sekeliling mereka akan mengatakan mereka ini adalah orang sesat. Ini orang sesat. Sementara ajaran-ajaran baru, saking sudah lamanya mereka kerjakan, ketika mereka tidak kerjakan, apa katanya? Turikatis sunnah. Sunnah sudah ditinggalkan. Amalan-amalan tidak ada ajarannya, tidak ada dalilnya, tidak ada sandarannya. Ketika mereka amalkan, kemudian ditinggalkan, mereka mengatakan apa? Ini sudah meninggalkan ajaran nenek moyang. Seperti itu. Bahkan dalam asar-asar para sahabat, ahlu sunnah di akhir zaman, dia seperti orang munafik di zaman ini. Bagaimana? Orang munafik di zaman para sahabat sembunyi. Mereka di atas yang hak atau yang batil? Batil. Tapi nanti Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman seperti itu mereka. Dikata-katai sesat oleh orang batil. Dan ini sudah real, nyata. Dikatakan kita yang sesat. Ini ajaran macam-macam. Nah, jadi yang lurus itu sedikit. Kemudian hadis yang lain, Nabi SAW bersabda apa? La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin 'alal haqq. Akan senantiasa tegak sekelompok umatku di atas yang hak ini. Hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sampai hari kiamat, sampai datang perintah Allah. Perintah Allah ini bukan hari kiamat, tapi Allah SWT akan perintahkan untuk meniup angin ke seluruh dunia ini, sehingga angin itu membuat wafat orang-orang yang masih ada tauhidnya, walaupun sebesar biji sawi mati, sehingga tersisalah orang-orang yang dia kemudian menyembah berhala, mereka kafir, mereka mengalami hari kiamat. La tazalu qa'imatun min ummati 'alal haqq dhahirin 'alal haqq la yadurru man khalafa hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada sekelompok umatku ini yang tegak di atas yang hak, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, orang-orang yang mencemooh mereka, orang-orang yang berusaha menghancurkan mereka, sampai datang hari kiamat. Akan tetap ada sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Menunjukkan yang istiqomah, yang lurus itu adalah gelintir saja, tidak semua. Badal Islam ghariba wa si'udu qariba kama bada fatubali. Islam itu awalnya asing dan akan kembali asing. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Dan asing di sini jangan karena kita menganggap diri kita asing. Pokoknya yang penting asing itu udah yang benar, tidak juga. Karena di sana orang asing itulah orang yang dia berusaha memperbaiki orang-orang sekitarnya yang agamanya sudah rusak. Man kana misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang seperti saya dan para sahabat saya hari ini. Tidak ada yang lain. Baik. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang bagaimana definisi syirik menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syirik menurut versi orang-orang yang non sunnah wal